Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nizani Nina. Saya dari kelas A jurusan Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan membahas materi tentang kaidah darurul rizal, tentang dalil kaidah turunan dan penerapan dalam kehidupan kontemporer. Baik, yang pertama itu ada pengertian ad-dararu yuzal. Secara etimologis, ad-darar itu bermakna resiko, kerugian, atau sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan yuzal berarti dihapus atau dihilangkan. Dengan demikian, kaidah ad-dararu yuzal secara bahasa berarti kemudaratan harus dihilangkan. Secara istilah, kaidah ini merupakan prinsip umum dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa segala bentuk bahaya terhadap jiwa, harta, kehormatan, maupun lingkungan wajib dihindari dan dihilangkan semaksimal mungkin. Kaidah ini mencerminkan tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan, sekaligus menunjukkan sifat adaptif hukum Islam terhadap perkembangan zaman. Baik, selanjutnya itu ada dalil Al-Quran yang menjadi dasar kaidah ad-dararul yuzal. Yang pertama itu ada dari Quran surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi wa ma ja'alna ma alaikum fid dini min haraj, yang artinya dan dia tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Ayat ini menekankan bahwa inti dari syariat Islam adalah memberikan kemudahan dan menghindarkan manusia dari kesulitan. Setiap jenis peraturan yang menyebabkan kesulitan yang berlebihan dianggap tidak sejalan dengan maqasid syariah. Dan yang kedua itu ada dari Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi yuridu ilaihu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ayat ini berhubungan dengan keringanan dalam beribadah seperti pengecualian bagi mereka yang sakit dan para musafir dalam menjalankan puasa. Pada dasarnya, ayat ini menegaskan bahwa hukum-hukum Islam dirancang untuk mencegah kesulitan dan memberikan kemudahan bagi manusia. Baik, selain itu ada kaidah turunan dari ad-dararu yuzal. Kaidah pertama itu ad-darurah tubih al-mahzurat, yang artinya keadaan darurat dapat membolehkan hal-hal yang terlarang. Kaidah ini menyatakan bahwa dalam situasi darurat, tindakan yang biasanya dilarang dapat diizinkan sejauh tindakan tersebut dianggap perlu untuk menjaga risiko yang lebih besar. Namun, bantuan ini bersifat sementara dan hanya berlaku untuk kadar kebutuhan tertentu. Kaidah ini sering diterapkan dalam fikih muamalah dan ekonomi Islam, seperti dalam izin penggunaan alat keuangan tertentu yang pada dasarnya hampir mendekati riba, namun dianggap mendesak untuk menjaga stabilitas ekonomi umat. Kaidah kedua yaitu ad-darar la yuzal bi al-darar, yang artinya kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lain. Kaidah ini berarti dalam menghadapi suatu resiko tidak diperbolehkan menggunakan metode yang dapat menimbulkan resiko lain yang setara atau bahkan lebih besar. Contohnya itu seperti seseorang tidak diperbolehkan mengambil barang milik orang lain untuk mengatasi kesulitan keuangannya, karena tindakan tersebut akan menciptakan masalah baru. Prinsip ini menekankan bahwa setiap solusi dalam Islam harus bisa didasarkan pada keadilan dan kebaikan bersama, bukan menggantikan satu masalah dengan masalah lainnya. Dalam bidang hukum keluarga, seorang istri memiliki hak untuk meminta khuluk atau cerai tebus untuk menghindari tindakan kekerasan. Namun, proses ini tidak boleh digunakan secara tidak benar atau merugikan suami tanpa adanya alasan yang sesuai dengan syariat. Baik, selanjutnya itu ada penerapan kaidah ad-dararul yuzal dalam kehidupan kontemporer. Yang pertama itu penerapan dalam bidang ekonomi dan muamalah. Dalam ekonomi Islam, kaidah ad-dararul yuzal menjadi dasar pelarangan riba, gharar, dan penipuan guna mencegah kerugian serta menjaga keadilan dalam transaksi melalui prinsip transparansi dan pembagian resiko yang adil. Yang kedua itu penerapan dalam bidang kesehatan dan medis. Dalam bidang kesehatan, kaidah ad-dararul yuzal menjadi dasar pengambilan keputusan medis untuk menjaga keselamatan jiwa atau hifz al-nas. Tindakan seperti operasi, vaksinasi, dan pembatasan aktivitas saat wabah dibenarkan secara syariat karena bertujuan mencegah kemudaratan yang lebih besar dan sejalan dengan maqasid syariah. Yang ketiga itu penerapan dalam bidang hukum dan kebijakan publik. Dalam hukum dan kebijakan publik, kaidah ad-dararul yuzal menjadi dasar penetapan regulasi untuk melindungi masyarakat dari bahaya melalui aturan yang adil dan profesional. Kaidah ini juga digunakan dalam penyelesaian
persoalan hukum sosial dan keluarga guna mengambil keputusan yang paling minim mudarat serta menjadi keadilan substantif. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, penerapan dalam bidang teknologi dan media digital. Dalam perkembangan teknologi dan media digital, kaidah ad-darar yuzal menjadi dasar pengaturan penggunaan teknologi untuk mencegah dampak negatif seperti hoaks, penipuan daring, dan pelanggaran privasi. Penetapan kaidah ini membenarkan regulasi dan etika digital guna melindungi hak serta memastikan kemajuan teknologi selaras dengan nilai moral dan kemaslahatan sosial. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah kaidah ad-darar yuzal menegaskan bahwa setiap bentuk kemudaratan harus dihilangkan atau dihindari demi tercapainya kemaslahatan manusia. Secara etimologis, ad-darar berarti bahaya atau kerugian, sedangkan yuzal berarti dihapuskan. Landasan kaidah ini terdapat dalam Al-Quran antara lain Quran Surat Al-Hajj ayat 78 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang menekankan kemudahan dalam beribadah, larangan menimbulkan kerusakan, serta perlindungan terhadap kepentingan manusia dan lingkungan. Dari prinsip ini, muncul kaidah turunan seperti memilih kemudaratan yang lebih ringan, membolehkan hal-hal terlarang dalam keadaan darurat, dan larangan menghilangkan kemudaratan dengan kemudaratan lain. Penerapan relevan dalam ekonomi, kesehatan, hukum, teknologi untuk menjaga kerugian serta menjaga keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan bagi manusia dan lingkungan.